Apa itu neuro leadership? Seperti yang tadi saya katakan. Jadi gabungan dua kata sebenarnya di sini. Ada neuron dan ada leadership. Ya, jadi neuron apa? Neuron itu adalah sel pembentuk otak. Jumlahnya kurang lebih 100 miliar di dalam otak kita tuh yang kurang lebih 1,5 kilogram itu, Bapak Ibu. Nah, 100 miliar ini memiliki sifat dan fungsi yang unik banget, yang kita sebut dengan ada neuroplasticity. Neuroplasticity ini sebenarnya dari kata plastis. Jadi otak kita itu sifatnya itu adalah berubah-ubah. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, sifat nature-nya kita manusia yang normal, Bapak Ibu ya, sebagai manusia normal yang memiliki otak normal, maka sifat bawah sadar kita itu adalah berubah gitu ya. Tapi lucu sekali nih Pak Bu, kita punya sifat dasar berubah, tetapi ternyata keberhasilan dalam setiap perubahan perilaku kita itu kan sedikit sekali ya Pak Bu ya. Siapa di sini yang punya niat saya ingin berubah untuk bisa menurunkan berat badan saya misalnya, ya kan? Saya ingin lebih menjadi orang yang lebih sabar, saya menjadi orang yang lebih tidak pemarah, saya menjadi orang yang lebih memberi pengasih gitu ya. Banyak cita-cita kita, banyak keinginan-keinginan kita yang ternyata at the end of the day keinginan tinggallah keinginan gitu. Tapi padahal otak kita itu sifatnya neuroplasticity. Nah, itu nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada neurokompensasi. Nah, neurokompensasi ini ada kemampuan otak untuk beradaptasi secara natural. Jadi otak kita luar biasa sekali. Satu, dia bisa berubah, dia tidak kaku, dia punya kemampuan untuk mengkompensasi keadaan, ya. Misalnya kalau keadaannya susah, maka otak kita unconsciously, Bapak Ibu, dia akan mencari solusi sendiri, walaupun kita nggak minta, gitu ya. Nah, kemudian ada ini neurogenesis nih, ini yang luar biasa dahsyat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil penelitian Prof. Taruna itu menunjukkan bahwa sel-sel otak manusia itu, even sampai di usia di atas 90 tahun itu, sel-sel otak manusia kita itu masih bisa bertumbuh lagi, Bapak Ibu. Jadi tua itu sangat tergantung dari bagaimana olah pikir, olah tubuh, dan olah ini ya, apa namanya, saya sebut dengan olah nutrisi ya, olah pikir, olah tubuh, olah nutrisi, itu menjadi satu kesatuan yang sangat menentukan bagaimana otak tuh sel-selnya bertumbuh lagi. Nah, kalau otak kita itu 1,5 kilogram itu sel-selnya itu selalu bisa bertumbuh lagi, Bapak Ibu, maka kita akan jauh lebih sehat, Pak Bu ya. Kita akan memiliki kemampuan yang namanya regeneratif capability ya, meregenerasi. Jadi sel-sel kita lain itu ikut terregenerasi karena tadi kan sistem saraf pusatnya itu regenerate. Nah, kalau neuropruning ini adalah kemampuan kita untuk unlearn, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi melepaskan memori-memori atau melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, taruhlah begitu. Ada tuh namanya neuropruning, dipangkas gitu. Nah, oke, Bapak Ibu ya, ini beberapa sifat yang luar biasa. Barangkali nanti di sini pada pagi hari ini saya lebih menekankan pada dua sifat yang utama. Yang pertama, neuroplasticity sama neurokompensasi. Itulah dua yang akan menjadi kunci untuk membangun emotional capability dan resilience capacity ya dalam bahasa saya. Jadi neuron itu adalah pabrik dari pikiran, perilaku, dan keputusan kita. Nah, leadership dalam konteks neuro leadership, kami memaknai adalah ability to make constructive change. Kenapa konstruktif? Karena konstruktif itu adalah kunci untuk membuat perubahan itu terjadi. Seperti ini yang saya suka sebut itu adalah VUCA plus. Ya. Jadi ada plusnya. Apa itu ya? Yaitu sesuatu yang tidak stabil, volatile, uncertain, nggak pasti, kompleks, rumit, ya, ambigu, kedua maknaan. Bapak Ibu sekarang itu dengan adanya AI, Pak Bu ya, artificial intelligence, kita semakin sulit ya ketika kita menerima sebuah konten, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram, baik itu di medsos-medsos lainnya gitu. Ini benar apa enggak gitu ya? Apa real apa enggak? Karena semuanya udah bisa diatur yang kita sebut dengan deepfake ya. Jadi deepfake itu membuat everything is possible. Nah, inilah dia keadaan-keadaan yang akhirnya membuat banyak apa? Banyak scam, Bapak Ibu. Berapa kali sih ya kita udah sekarang eranya tuh mau investasi kita juga takut ya. Pinjol segala macam itu adalah sesuatu keadaan yang ke depan tuh akan semakin banyak. Sehingga memunculkan satu fenomena turbulensi ya. Fenomena turbulensi ini menciptakan kegalauan, ketidakseimbangan. Nah, ini ya. Ini yang menjadi nilai tambah dari neuro leadership. Apa sih yang terjadi pada otak normal ketika ada stres? Jadi ini respon otak normal nih Pak Bu ya. Mari kita lihat. Stres datang. Entah itu stres apa? Karena hutang, stres proyeknya belum dibayar, stres kena PHK, kena layoff, stres masuk dapat kerjaan baru tapi dapat bos yang nggak asik, stres menghadapi situasi baru, stres harus membuat sebuah terobosan-terobosan baru, ya mungkin yang di korporasi stres anak buah makin dikit, anak buahnya pada pergi, anak buahnya yang kita andelin pindah, keluar, itu stres, ya stres. Nah, otak normal itu melihat stres Bapak Ibu, itu adalah masalah. Siapa sih yang nggak ngeliat stres itu masalah? Jarang ya Pak Bu ya.
agak nggak normal kayaknya ya Pak Bu ya. Kalau ngeliat stres, asik stres, agak nggak normal itu Pak Bu. Orang normal itu ngeliat stres, aduh stres, masalah gitu ya. Jadi normal, ini normal ya. Nah, ketika otak normal melabel ya Pak Bu ya, melabel stres sebagai masalah, unconsciously yang tadi saya katakan ya, sistem saraf pusat. Jadi dia menilai keadaan itu 95 sampai 99% itu bawah sadar Pak Bu. Ya. Jadi unconsciously otak normal akan menilai stres itu masalah. Even Pak Bu, nanti saya katakan juga even yang otak sehat. Unconsciously dia juga akan melihat itu masalah. Nah, tapi kita kan normal dulu. Nah, kalau otaknya saya melihat ini sebagai masalah Pak Bu, maka akan diregister Pak Bu di bagian memori otak, ada namanya di bagian otak limbik Pak Bu, di tengah-tengah, bagian tengah. Jadi dia di dalam. Itu ada satu bagian namanya hipokampus dan amigdala, ya itu mereka saling berinteraksi Bapak Ibu ya. Jadi ada satu bagian otak namanya amigdala, dan ada satu lagi bagian tuh dekatnya dia juga di dalam otak tengah itu namanya hipokampus Pak Bu. Itu ngobrol tuh ketika meregister stres, maka diregisternya sebagai menilainya langsung sebagai masalah, maka hipokampus itu akan meregisternya sebagai ancaman ya. Nah, ketika sudah diregister sebagai ancaman di dalam otak kita itu, maka dia kirim signal ke hipotalamus Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi satu bagian otak yang khusus memproduksi hormon. Keluar itu namanya hormon kortisol Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika keluar hormon kortisol, maka yang terjadi respon kita nih terhadap situasi itu udah pasti tuh, yaitu respon reaktif. Apa itu respon reaktif? Kalau nggak tempur, kabur. Makanya kita lihat banyak sekali ya, kalau nggak orang itu jadi berantem, jadi defensif, jadi debat kusir, atau dia disengage ya, dia menarik diri Bapak Ibu ya, kabur. Nah, kalau sudah kita masuk dalam tataran seperti ini, maka yang terjadi adalah hasil yang destruktif, hasil yang merusak. Nah, inilah dia siklus yang terjadi pada otak normal ketika menghadapi stres yang terus bertumbuh. Jadi stresnya masalah bertumbuh nih Pak Bu. Ya. Nah, tentu ini sangat kita tidak inginkan. Ya. Nah, Pak Bu, tips ya, saya berikan tips kepada Pak Bu. Ini sekarang tipsnya nih, saya perlengkapi nih. Ya. Karena ini akan berhubungan dengan resiliensi. Nah, jadi Bapak Ibu, otak normal bekerja ya. Setelah kita lihat tadi. Maka intinya, Pak Bu, otak kita nih, ya, Bapak Ibu nggak sadar nih. Pokoknya Bapak Ibu semua nggak ada yang sadar deh. Ini bekerjanya 1 detik itu 5 kali. Jadi otak kita tuh men-scanning. Bayangin Pak Bu, 1 detik itu otak kita men-scan 2 juta sensor Pak Bu, 1 detik. Maka otak kita itu pemberian Allah yang sangat luar biasa. Nah, saya kasih tips. Apa yang dilakukan oleh otak? Dia cuma melabel 2 Pak Bu. Apakah situasi ini ancaman atau imbalan? That's it. Bapak Ibu ingat-ingat nih. Ya. Ketika saya berada di suatu tempat, apakah saya menilainya itu ancaman atau imbalan? Itu aja. Nah, secara alamiah Pak Bu, ketika otak saya itu menilainya ancaman, Anda harus ingat, maka resiliensi dan kapabilitas emosional Anda turun. Pasti itu. Ya. Tetapi, kalau Anda menilainya itu imbalan, makanya tadi, ini saya simpulkan tadi ya, 2 siklus tadi. Maka ketika saya bisa mengubah ancaman menjadi imbalan, maka kapasitas resilience dan kapabilitas emosional saya expand. Ya, seperti itu. Nah, ini dia Pak Bu ya, sebenarnya cuma 2. Ketika ancaman, kita pasti akan jauh. Ketika imbalan, kita pasti akan mendekat. Itulah dia masalahnya Pak Bu. Dan yang menjadi masalah adalah ketika ada ancaman, dia lebih kuat. Jadi efek destruktifnya 5 kali Pak Bu, lebih kuat daripada efek konstruktif imbalan. Jadi imbalan lebih baik, tapi dia itu intensitasnya nggak sekencang, nggak sekuat dari ancaman. Makanya hati-hati tadi Pak Bu. Saya mengatakan bahwa ancaman itu pakai dikit aja, ya. Jadi segera lakukan reappraisal, ya. Segera lakukan yang namanya maknai ulang. Itu tadi bahwa jangan sampai melihat ancaman, jangan sampai melihat stres itu sebagai masalah yang mengancam. Segera ubah ya. Karena ini Pak Bu, kalau saya gagal ya mengubah dari ancaman menjadi imbalan, ada 4 hal nih Pak Bu nih ya. Ada perception ya. Jadi persepsi kita mengenai keadaan dunia ini akan semakin sempit kalau saya melihat ancaman. Coba aja Bapak Ibu kalau melihat lagi jalan gitu, tiba-tiba lagi jalan pagi, jalan kaki pagi gitu, tiba Bapak Ibu di suatu kebun gitu ngeliat ada ular lewat, maka otomatis yang saya atensi saya itu persepsinya ke ular itu, ya kan? Saya nggak tahu di kanan saya ada apa, di kiri saya ada apa, semua tertutup, semuanya fokus ke satu titik itu. Jadi persepsi saya menutup, Pak Bu. Ini hati-hati nih. Nah kan ancaman nggak cuma ular gitu ya, omongan orang aja Pak Bu, kata-kata orang yang menyakitkan hati saya, mungkin orang itu nggak bermaksud menghina, tapi mungkin keserempet kata-kata ketelisut, maka seketika orientasi otak saya hanya melihat ke negatif orang itu aja, maka hal-hal positifnya akan hilang. Ya. Nah ketika persepsi ini menurun, yang juga bahaya adalah IQ kita juga menurun Pak Bu. Kalau kita gagal mengubah ancaman menjadi imbalan, kemampuan kognitif kita menurun, kreativitas kita juga pasti menurun.
dan kemampuan kita berkolaborasi juga semakin menurun. Maka kita akan cenderung curigaan, kita akan cenderung tidak percaya, kita akan cenderung untuk melihat orang lain situasi itu menjadi ancaman dan kita tadi ya menjauh, ya kan? Kita akan menjauh, kita akan sulit untuk mendekat dan kita akan sulit untuk bekerja sama. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh aja gambar ini kalau kita lihat, nah seperti itu ya. Nah, kondisi pertama ini adalah kondisi di ancaman. Jadi ketika kita dalam kondisi ancaman, maka kita harus cepat melakukan reappraisal tadi ya agar kita bisa menjadi agak imbalan di sini ya. Nah, ini kuncinya tadi untuk mengubah hormon, dan kalau dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu ya, berarti ini adalah kondisi yang agak lebih imbalan ya. Ancamannya sedikit, ancamannya ada. Tetap kan tadi saya bilang, tetap ada otak normal. Nggak mungkin nggak ada. Tetapi kita melihat tantangan ya, bukan sebagai pure ancaman. Maka di sini akan persepsi akan meluas, kognitif akan meningkat, kreativiti akan naik, kolaborasi akan meningkat. Kenapa? Inilah yang disebut dengan kondisi flow ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal konsep flow ya. Flow itu adalah antara tantangan dan kepercayaan diri itu kurang lebih balance ya. Nah, disitulah istilahnya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ketika kita berada dalam kondisi ngeri-ngeri sedap, berarti kita melihat walaupun ini ada masalah, tapi kita dalam hati itu challenge nih. Ini akan membuat menjadi keadaannya itu akan menjadi lebih optimal ya. Kinerja otak kita akan lebih optimal. Kemampuan kita menilai, kemampuan kita kreatif, kemampuan kita untuk merencanakan, kemampuan kita mengambil keputusan itu meningkat luar biasa. Nah, ini modal kita Bapak Ibu ya. Dari sudut pandang neuro leadership, bagaimana kita mengelola yang namanya kesulitan ya. Karena resilience itu nanti larinya adalah bagaimana memaknai kesulitan, yang itu akan berhubungan dengan emosional. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Bu Nani ya, karena Bu Nani ini akan memberikan kepada kita semua aplikasinya ya. Jadi aplikasi yang diberikan oleh Bu Nani dengan persona global ini itu adalah sebenarnya membantu kita menggerakkan ini ya. Jadi prinsip fundamental foundational prinsip dari neuro leadership dalam mengelola resilience ya, dalam kita membangun resilience, ketangguhan kita adalah ini, pikiran mengubah otak, otak mengubah hormon. Hormon merubah perasaan, perasaan merubah sikap, dan akhir sikap akan merubah hasil dari yang negatif menjadi positif. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, kita harus gimana ya? Kita harus healthy brain ya. Jadi gimana healthy brain? Normal brain, tetap kita normal brain, tapi plus constructive thinking, plus spiritual values. Tadi kan saya suka membawa beberapa ayat-ayat di Al-Qur'an dalam arti pemaknaan yang secara universal values ya. Itu penting sekali, Pak Bu ya. Kita akan sangat kuat sekali otak kita dengan mengintegrasikan spiritual values. Nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu kita bicara mengenai spiritual neuro leadership ya. Kami ada juga itu ya, modul spiritual leadership di mana mengintegrasikan nilai-nilai spiritual untuk membangun resiliensi, dan akhirnya itulah healthy brain. Nah, healthy brain itu adalah sebenarnya membangun kecerdasan limbik. Nah, ini limbik ini sebenarnya adalah bagian otak yang bertugas untuk memproduksi emosi ya, mengelola emosi. Nah, ini nanti bagiannya Bu Nani ini. Jadi sangat berhubungan. Jadi kita nanti unconsciously smart, jadi secara bawah sadar kita udah cerdas. Maksudnya apa? Emotionally intelligence, ya, sehingga kita bisa unleash kekuatan otak kita melalui neuroadaptation dan neuroplasticity. Pastikan di setiap keadaan ketika saya sudah mulai merasakan ancaman, taunya dari mana, Pak Roy, kalau saya merasakan ancaman? Ya, pasti Bapak Ibu stres gitu ya. Nah, berarti Anda harus mengubah itu menjadi suatu kondisi yang imbalan. Nah, kenapa? Karena udah kondisinya udah imbalan tadi kan, berarti kapasitasnya akan lebih besar, kemampuan kita mengelola emosi kita akan jauh lebih bagus. Dan itu semua akan sangat ditentukan bagaimana kita melakukan namanya reappraise ya, menilai ulang, memaknai ulang keadaan ini bukan sebagai sesuatu yang mematikan ya, keadaan-keadaan sulit menekan ini adalah sebagai peluang. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bu Nani. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Roy. Bapak dan Ibu sekalian, boleh dong kasih tanda, kita applause dulu buat Coach Roy gitu kan ya, sebelum saya berbagi pengalaman gitu ya kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman tentang berikutnya. Ini adalah how to do-nya, ada artinya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Tapi izinkan saya juga ikutan untuk share screen dulu gitu kan ya. Oke, sebentar ya. Oke, iya, oke. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya masih punya waktu berapa lama lagi, Mbak Syifa, gitu ya? Boleh saya diinfokan, ada 1 jam atau less than? Ada 1 jam. Tapi dalam 1 jam ini nanti monggo Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, saya minta bantuan Mbak Syifa ya untuk
bisa bantu monitor kira-kira ada pertanyaan apa, dan kalau mau diinterupsi monggo aja gitu kan ya. Nah, selanjutnya ini dengan waktu yang 1 jam ini mari kita sama-sama berpikir yang lebih membumi gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa memberikan jawabannya lewat chat, sehingga nanti saya bisa minta bantuan Mbak Siva untuk membacakan gitu kan ya. Pertanyaannya sederhana saja teman-teman ya. Apa yang Anda dapatkan, minimal Anda dapatkan setelah Anda mendengarkan penjelasan dari Coach Roy tentang neuro leadership itu sendiri? Apa saja bebas gitu ya. Apa yang Anda bisa dapatkan setelah Anda mendengarkan penjelasan dari Coach Roy tentang neuro leadership ini, dikaitkan dengan si otak ini. Bayangkan, otak adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita gitu ya, tapi seringkali mungkin kita nggak pernah sadar sedekat itu, dan mungkin juga kita mungkin kurang memberikan perhatian di dalam mengembangkannya gitu kan ya. Padahal ternyata setelah mendengar penjelasan dari Coach Roy, wow, powerful sekali, dan itu punya impact yang luar biasa. Apa kira-kira? Sudah adakah jawabannya, Mbak Syifa? Sudah ada, Bu, dari Pak Adi Rasidi, kita harus menjadikan otak normal menjadi otak sehat. Oke, poinnya adalah gimana kita harus bisa menjadikan otak kita dari normal menjadi sehat, karena pada dasarnya begitu kita dilahirkan sebagai seorang manusia, Tuhan sudah memberikan kita otak normal gitu kan ya, kebanyakan begitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang otak normal ternyata nggak cukup gitu kan ya, tapi harus bisa menjadi otak sehat kalau pengaruhnya mau positif kepada diri kita, katanya begitu ya kira-kira, dan positif kepada lingkungan yang kita hadapi gitu ya, termasuk orang-orang yang kita hadapi. Ada lagi nggak Mbak Syifa? Ada, Bu, merubah mindset masalah menjadi peluang dan bahkan kesempatan. Oke, merubah mindset menjadi penting banget ternyata ya. Dari yang menjadi ancaman jadi peluang, jadi kesempatan gitu kan ya, kurang lebih. Satu lagi Mbak Syifa, masih adakah? Otak sehat mengubah masalah jadi berkah, Bu. Oh, ternyata dengan otak sehat lah ya, masalah yang kita hadapi menjadi sesuatu yang memberikan keberkahan buat kita gitu ya. Dari 3 teman-teman yang sudah menyumbangkan pikirannya gitu ya tentang apa yang didapat setelah mendengarkan penjelasan dari Coach Roy, maka saya bisa menyimpulkan bahwa 1 jam, kurang dari 1 jam mendengarkan penjelasan dari Coach Roy, kita dapat minimalnya apa? Minimalnya adalah insight dan awareness. Insight dan awareness luar biasa, karena insight dan awareness itu merupakan bekal awal kita yang membuat kita nanti tergerak untuk mau melakukan perubahan. Maka saya pinjam tadi pantun singkatnya dari Coach Roy yang mengatakan jalan-jalan ke Gorontalo, so what gitu loh, kan gitu kan ya. Maka pertanyaan yang muncul di benak kita berikutnya adalah, kalau begitu gimana caranya kita bisa gitu kan ya melakukan hijrah dari otak normal ke otak sehat? Bagaimana kita bisa melakukan hijrah dari yang biasanya kita melihat segala sesuatu dari ancaman itu menjadi keberkahan? Oke, maka konteks yang kita bahas dengan sisa waktu sedikit ini adalah pertanyaan yang membuat kita berpikir, yaitu bagaimana menjadi pribadi yang cakap dalam mengelola emosi dan bisa membangun ketangguhan agar kita selalu bisa memberdayakan otak kita berkinerja positif. Karena otak yang berkinerja positif adalah otak yang bisa melakukan perubahan dari normal menuju otak sehat. Itu kurang lebih. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya, gitu kan? Itu menjadi fokus kita untuk mencari tahu. So, mari sama-sama coba kita maknai penjelasannya Coach Roy tentang neuro leadership di perspektif para praktisi atau pelaku bisnis. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saya ibu rumah tangga dengan anak 4, cucu 4. Jadi profesi saya, salah satu yang sekarang buat saya adalah penting sekali adalah menjalani profesi fungsi sebagai ibu rumah tangga. Tetapi di sisi yang lain, saya juga pelaku bisnis. Artinya saya harus mengelola bisnis. Bisnis apa? Yaitu bisnis Persona Global Indonesia, di mana saya banyak sekali, alhamdulillah diberi kesempatan oleh banyak perusahaan untuk ikutan mengembangkan kompetensi yang nanti bisa membuat sumber daya insani satu perusahaan bisa menyeimbangkan antara pendekatan strategi dengan pendekatan people. Karena pendekatan strategi dan pendekatan people, kalau bisa dilakukan secara seimbang, maka disitulah letak sustainability business. Oke. Kebanyakan pengalaman kita, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, banyak perusahaan memiliki sumber daya insani yang sangat piawai dalam merumuskan strategi.
Tetapi once melakukan eksekusi, maka mulailah persoalan-persoalan itu muncul dan banyak yang tidak tahu bagaimana mengatasinya. Maka kami hadir di sini biasanya memang banyak diminta untuk membantu bagaimana menyelaraskan antara strategi dengan manusia, artinya menyelaraskan strategi dengan eksekusinya. Oke? Nah, teman-teman, maka kalau kita memahami neuro leadership dari paparan praktisi, saya mencoba berempati, yaitu dengan menyampaikan apa yang saya pahami dari perspektif praktisi bisnis. Neuro yang tadi dijelaskan oleh Coach Roy adalah sel yang membentuk otak, gitu ya, kurang lebih seperti itu, ya. Dan ternyata dari penjelasan Coach Roy, dari pengalamannya Coach Roy, mengatakan bahwa otak itu adalah pabrik yang luar biasa dari semua sikap dan tingkah laku kita, gitu ya. Oleh karena itu bisa kebayang bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, gitu ya, sebagai pengambil keputusan, karena pengambil keputusan itu siapapun harus mengambil keputusan, ya, terlepas dia punya jabatan atau tidak. Tetapi di dalam menyikapi situasi kondisi yang kita hadapi sehari-hari, maka kita juga selalu berhadapan dengan situasi atau keadaan di mana kita ditantang untuk bisa mengambil keputusan. Dan ternyata otak itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap kualitas pengambilan keputusan kita. Jadi tadi Coach Roy mengatakan bahwa neuron itu adalah sel pembentuk otak, dan otak itu adalah pabrik dari segala sikap dan tingkah laku diri kita, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka agar semua sikap, reaksi ataupun pengambilan keputusan kita, gitu kan ya, menjadi berkualitas, kita harus punya kemampuan memimpin otak kita. Dan tadi Coach Roy itu mengatakan, gitu kan ya, leadership is about bagaimana melakukan perubahan. Dan di perspektif saya sebagai praktisi bisnis, seseorang bisa melakukan perubahan karena dia melakukan 3 fungsi yang menggambarkan leadership-nya. Apa 3 fungsi itu? 1, dia harus bisa memberikan yang namanya direction. Ya, jadi dia harus selalu bisa mengarahkan otaknya, gitu loh. Supaya otaknya itu tidak lagi sebagai otak normal, tapi bisa jadi otak sehat. Yang kedua, fungsi yang kedua, dia harus bisa memotivasi, mendorong, gitu ya. Maka fungsi yang kedua sering saya sebut sebagai fungsi memotivasi atau motivation. Bagaimana kita bisa piawai mendorong diri kita, gitu kan ya, untuk selalu ya bisa merubah dari otak normal menjadi otak sehat. Karena kita nggak kaleng-kaleng ya menghadapi, artinya nggak main-main itu ya menghadapi situasi dan kondisi sehari-hari di era sekarang. Luar biasa tantangannya, luar biasa tingkat kerumitannya gitu loh. Tidak simple gitu ya, tetapi jauh lebih kompleks dibandingkan yang dulu gitu kan ya. Maka kita harus punya kemampuan bagaimana selalu memotivasi diri kita agar kita bisa mendorong ya otak kita dari yang tadinya bekerja normal menjadi bekerja secara sehat. Dan yang ketiga, kita harus melakukan yang namanya fungsi guidance. Jadi kita harus selalu mencari tahu gimana caranya agar kita bisa memandu otak kita dari normal menjadi otak yang sehat. Karena itu akan berpengaruh kepada sikap kita, ya, berpengaruh kepada tingkah laku kita, dan sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan kita, gitu kan ya. Maka dengan demikian, fungsi yang ketiga itu adalah fungsi guidance, memandu. Itulah fungsi yang hadir di dalam diri kita yang menggambarkan kepemimpinan kita, gitu ya. So jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, gitu kan ya. Maka membangun kompetensi, ya, kemampuan, kepiawaian mengelola emosi dan membangun ketangguhan itu menjadi konteks kita hari ini, gitu ya, dengan sisa waktu yang ada, ya, dan menjadi fokus pusat perhatian kita untuk apa objektifnya? Untuk mendapatkan otak sehat. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu 2, membangun kompetensi, emotional capability, dan resilient. Dan kedua fokus ini, teman-teman sekalian, itu bisa dilatih, bisa dikembangkan. Ya, tentunya cara melatih dan mengembangkannya kita yang harus kreatif. Yaitu apa? Cari pendekatan yang tidak terlalu lama, cari pendekatan yang membumi, cari pendekatan yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Dan kami dari Persona Global Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa yang bisa melakukan strategic change workshop, yaitu apa? Pelatihan atau pengembangan yang bisa merubah secara strategik seseorang, khususnya dalam hal kompetensi yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat itu menggambarkan apa? Perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. So, bagaimana caranya? Kita selalu menekankan pada 3 hal, teman-teman. Ya, 3 hal itu apa? Nomor 1 adalah bangun mindset yang kuat dulu, teman-teman.
Karena orang kalau mau berubah ke arah yang lebih baik, mindset-nya lah yang harus disentuh. Cara pandangnya lah yang harus disentuh. Karena itulah menjadi awal mula secara strategik untuk berubah seseorang memiliki dari habit lama menjadi habit baru. Ya, jadi memperkuat mindset menjadi sangat kuat, sehingga mindset yang seperti apa yang nanti kita akan bangun, dia mindset tentang bagaimana Anda memahami yang namanya kapasitas mengelola emosi. Ya, apa yang Anda pahami tentang resilient, apa yang Anda pahami tentang model ketangguhan, itu adalah bagian dari memperkuat mindset. Sehingga dengan demikian insight kita menjadi jauh lebih kuat, lebih lengkap. Dengan insight yang bertambah, maka muncullah kesadaran baru. Ya, tapi kesadaran baru kalau tidak diberdayakan, maka akan menjadi sia-sia. So, kesadaran baru ini tentu harus dilengkapi dengan skill yang membumi, dengan penguatan keterampilan yang membumi. Artinya, keterampilan yang membumi itu tidak lain adalah keterampilan yang mudah dilakukan. Jauh dari yang namanya kebanyakan teori. Ya, tetapi sangat aplikatif. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa diperkuat dengan strategi yang praktis, ya. Jadi strategi yang efektif. Nah, dua hal inilah yang Anda mesti kembangkan, teman-teman, di dalam hal memperkuat kemampuan mengelola emosi dan kemampuan membangun ketangguhan. Gitu, teman-teman. Nah, oke, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan dua model. Ya, dua model yang bisa membuat kita memiliki tentunya awareness yang baru, atau bisa juga memperkuat kesadaran yang sudah ada di dalam diri kita, dan juga melengkapi insight yang tentunya teman-teman juga sudah banyak memiliki tentang kedua kompetensi ini, yaitu emotional capability dan resilient. Nah, persona global itu memiliki dua model yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Anda semua di dalam memperkuat kapasitas emosi Anda. Jadi ada 5 faktor kunci yang selalu Anda berikan perhatian kalau Anda ingin memiliki kompetensi yang kuat di dalam mengelola emosi Anda. Ingat, kembali lagi, ini menjadi penting sekali karena ada kaitannya dengan objektif Anda yang ingin melakukan hijrah dari otak normal menuju kepada otak sehat. Karena sekali lagi, otak sehat punya luar biasa pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap kualitas keefektifan diri kita. Dimanapun saja, kapanpun saja, di tempat apapun, untuk bidang apapun, kira-kira seperti itu. Ada 5 faktor yang Anda harus berikan perhatian secara kuat ya untuk memiliki kemampuan mengelola emosi secara positif. Yang pertama adalah tingkat kemampuan kesadaran diri Anda. Kemudian yang kedua adalah tingkat kemampuan Anda mengatur diri Anda. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda selalu bisa menemukan cara ya memotivasi, mendorong diri Anda untuk selalu berada dalam kondisi yang positif. Dan yang keempat adalah bagaimana Anda memiliki kesadaran secara sosial. Karena sekali lagi kita hidup sebagai makhluk sosial, bukan hidup seorang diri. Kita perlu berinteraksi, kita perlu mendapatkan sesuatu harus dengan berkolaborasi. Dan ini akan sangat mempengaruhi reaksi-reaksi dalam diri kita dan juga mempengaruhi otak kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana Anda punya kemampuan di dalam memperkuat skill secara sosial Anda. Ya, di situ ada komponen-komponennya dan Anda bisa baca di situ, tapi izinkan saya nanti menjelaskannya. Oke. Ketika kita bicara tentang kepiawaian mengelola emosi, maka emosi itu sesungguhnya apa sih, teman-teman? Ya. Emosi itu banyak sekali sebetulnya faktor yang ada di dalam pemahaman emosi. Tapi kalau biasanya orang awam, emosi itu diterjemahkan dengan identik selalu dengan hal-hal yang negatif. Marah, kesel gitu kan ya, terus kecewa, itu adalah emosi. Padahal kalau kita mau menggambarkan atau mendeskripsikan emosi berdasarkan literatur dari berbagai macam sumber, maka emosi itu sebetulnya menggambarkan apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan bahagia, yang kita rasakan emosi, yang bagian dari emosi adalah marah, itu yang kita rasakan. Sedih, galau, gitu kan ya, berbunga-bunga, itu adalah bagian dari emosi. Apa yang kita pikirkan, itu juga adalah bagian dari emosi. Bagaimana tubuh kita bereaksi, itu juga adalah bagian dari emosi. Bagaimana kita bertingkah laku, itu adalah bagian dari emosi. Oleh karena itu, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bagaimana reaksi kita, bagaimana tingkah laku kita, itulah membutuhkan kemampuan atau kompetensi kita untuk mengelola semuanya agar bisa situasional dan tepat serta kondusif sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Oke. Jadi kalau kita bisa mengambil
terjemahan dari pakar kecerdasan emosi yaitu Daniel Goleman. Saya ingat sekali itu tahun 19 mungkin sekitar 90-an gitu. Daniel Goleman itu menjadi sangat terkenal sekali gitu kan ya, karena pernyataannya dari hasil risetnya mengatakan bahwa ternyata kecerdasan emosi itu mengalahkan kecerdasan intelektual. Jadi seseorang yang punya performansi yang outstanding itu ternyata bukan dipengaruhi oleh faktor intelijensinya. Ternyata kontribusi terbesarnya justru sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosinya. Oleh karena itu, model dari emotional capability yang dimiliki persona global, maka dikawinkan dengan terjemahan dari Daniel Goleman, maka sebetulnya seseorang yang cerdas emosi itu adalah seseorang yang punya kemampuan mengelola dirinya secara efektif dan bisa mengelola hubungan dengan orang lain atau dengan berbagai pihak secara efektif. Kuncinya cuma dua tuh teman-teman, Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana kita bisa mengelola diri kita secara efektif dan bagaimana kita bisa mengelola hubungan kita dengan berbagai pihak secara efektif. Karena setelah dipikir-pikir yang tadi Coach Roy sampaikan, pemicu stres yang membuat otak kita akhirnya bekerja secara normal bukan secara sehat, itu ternyata banyak sekali pemicunya. Dan kalau saya pikir-pikir, pemicunya cuma dua klaster besar, yaitu pemicu yang munculnya dari manusia, termasuk diri kita itu manusia. Dan yang kedua adalah pemicunya adalah dari yang namanya mungkin bisnis, tugas, pekerjaan. Gitu. Ya, oleh karena itu perlu kemampuan kita untuk mengelola keduanya nih teman-teman. Oke. Kalau kita bisa lihat teman-teman, komponen-komponen yang ada di sini gitu kan ya. Ternyata kalau Anda mau kesadaran diri emosinya itu tinggi gitu kan ya, berarti Anda itu termasuk orang yang punya kemampuan mengenali emosi diri gitu dalam berbagai momen gitu kan ya. Dan Anda punya kemampuan atau kepekaan untuk memahami apa yang menyebabkan emosi ini muncul. Dan Anda juga punya kepekaan untuk menyadari ya, kalau ini saya tetap biarkan, emosi ini tetap saya biarkan, maka dampaknya apa buat pekerjaan kita ya? Dampaknya apa buat kinerja kita? Jadi Anda punya gambaran secara logika gitu kan ya. Kalau emosi ini terjadi pada saya, apa jadinya dengan kualitas saya ini? Apa jadinya nanti dengan hubungan saya dengan orang itu? Apa jadinya saya dengan pekerjaan saya? Itu adalah bagian dari emotional self awareness. Yang kedua, ternyata kesadaran diri yang tinggi membutuhkan kemampuan Anda untuk mengakses diri Anda secara akurat. Artinya apa? Anda harus punya cara, teman-teman. Dengan cara apapun yang bisa ya memberikan informasi tentang blind spot Anda. Karena banyak kita itu punya blind spot yang kita sendiri nggak tahu bahwa ada area-area yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan kita yang sebetulnya bisa membuat kita menjadi tidak produktif di dalam mengelola otak kita yang dari normal menjadi sehat. Nah, oleh karena itu, banyak sekali sekarang di era sekarang ini teman-teman, metodologi yang Anda bisa gunakan, baik secara free maupun berbayar gitu kan ya. Kira-kira assessment apa yang bisa membantu saya bisa memperlihatkan saya secara utuh, termasuk blind spot-nya saya. Ya. Nah, bagian yang ketiga adalah bagaimana Anda punya kepercayaan diri yang tinggi. Artinya, Anda harus punya cara bagaimana bisa menyampaikan pendapat yang berbeda dengan cara yang persuasif. Gitu. Nah, ini nanti ada beberapa keterampilan yang sangat membumi yang banyak dikembangkan oleh saya dan persona global, gitu kan ya, yang ternyata secara teruji, gitu kan ya, dan secara praktis itu terbukti sekali, gitu, membantu para pelaku bisnis di dalam yang namanya mengelola bisnis secara efektif dan bahkan mempersingkat proses bisnis menjadi proses bisnis yang sangat efektif. Artinya singkat, padat, tetapi memberikan hasil. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, itu adalah tentang self-awareness. Yang kedua, nggak cukup cuman kemampuan mengatur diri kita itu dengan self-awareness aja. Ternyata Anda juga diminta untuk punya kemampuan, yaitu tidak lain adalah bagaimana Anda bisa mengatur diri Anda secara efektif. Nah, ternyata mengatur diri Anda secara efektif membutuhkan apa? Membutuhkan kemampuan Anda untuk self-control, membutuhkan kemampuan Anda untuk selalu bisa membangun kepercayaan dengan orang lain, membutuhkan kemampuan Anda untuk selalu concern terhadap apa yang Anda lakukan, membangun kemampuan Anda untuk bisa beradaptasi, dan membantu kemampuan Anda untuk selalu apa? Kreatif gitu ya, dan inovatif. Gimana caranya saya bisa mengatur itu semua, gitu kan ya, kira-kira seperti itu. Nah, maka teman-teman di sini nanti persona global itu dan saya akan berbagi tentang inti kompetensi yang Anda harus miliki, yaitu empati dan fleksibilitas. Ya, empati itu is about apa? Kemampuan kita memahami apa yang dibutuhkan orang lain dan diri kita sendiri.
Empati itu is about kepekaan kita terhadap apa yang disampaikan orang lain, atau kepekaan kita terhadap diri kita, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, gitu kan ya. Itu adalah empati. Bagaimana kita bisa mendengarkan itu dengan jernih dan bagaimana kita bisa mau memenuhinya, gitu. Itu adalah bagian dari empati, teman-teman. Oke. Sementara fleksibilitas kunci juga yang nanti bisa mengelola diri kita secara efektif. Fleksibilitas itu ternyata bukan hanya membutuhkan kelenturan kita terhadap situasi, tetapi juga dibutuhkan untuk kelenturan kita terhadap cara pandang kita. Ya, jadi nanti ada dua fleksibilitas yang Anda harus miliki kalau Anda mau piawai dalam mengelola emosi. Ya, yang pertama adalah kelenturan dalam cara pandang. Bagaimana Anda bisa melihat cara pandang diri sendiri dan bisa juga melihat cara pandang dari lawan bicara Anda, dari orang lain. Ya. Dan yang kedua adalah kelenturan yang dibutuhkan di dalam hubungan antar manusia. Karena untuk bisa membuat otak kita menjadi produktif, dari normal menjadi sehat, maka salah satu kelenturan yang Anda harus miliki adalah kelenturan dalam hubungan antar manusia. Apakah Anda termasuk orang yang lentur di dalam berinteraksi dengan berbagai pihak? Atau jangan-jangan Anda termasuk orang yang tidak lentur atau sering kita dengar dengan istilah orang yang sangat kaku. Karena kalau ternyata kita adalah termasuk orang yang sangat kaku, tidak lentur di dalam hubungan antar manusia, maka sebetulnya kita itu sedang mempertahankan otak kita menjadi otak normal, bukan otak sehat. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau Anda bekerja dengan otak normal, maka kualitas yang Anda akan dapatkan pastinya adalah kualitas yang tidak diharapkan oleh Anda dan juga tidak diharapkan oleh pihak lain. Ya. Itu adalah bagian yang kedua di dalam mengelola diri sendiri. Ya, satu adalah self-awareness, kedua adalah self-regulation, dan yang ketiga adalah self-motivation. Anda harus punya cara ya mengetahui apa yang selalu kena dan dibeli oleh Anda. Kalau Anda dalam titik terendah, tidak termotivasi, dan Anda tahu apa yang sebetulnya diminati oleh diri Anda untuk bisa kemudian termotivasi. Contoh adalah begini, teman-teman. Saya adalah orang yang tidak suka dengan lari. Sama sekali tidak suka dengan lari. Ya. Tetapi karena saya adalah termasuk orang yang curiosity-nya tinggi, saya itu cuma berpikir gitu kan ya. Jadi saya dan diri saya itu berpikir, jadi otak saya dan diri saya itu berpikir begini, apa sih yang menyebabkan saya nggak suka lari? Tapi kenapa orang banyak suka lari? Akhirnya itulah yang mendorong saya untuk cari tahu. Cari tahu ya, di mana letaknya lari itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sekaligus sehat. Tapi karena saya tidak tahu caranya bagaimana, maka yang saya tahu adalah cari sumber yang akurat, yang bisa bimbing saya. Maka saya pun menemukan satu orang coach yang bisa mengarahkan saya, memandu saya, ya memberikan guidance kepada saya bagaimana cara lari yang sehat dan baik gitu ya, yang proper. Oke. Ternyata 1 bulan lebih saya sudah lakukan, saya nggak pernah bolong dan saya menikmati. Itu saya lakukan terus-menerus dan saya selalu bersemangat. Apa yang membuat saya semangat? Salah satunya nih teman-teman, adalah saya bisa melakukan yang namanya memadupadankan outfit lari. Karena itu juga termasuk yang memotivasi saya. Dengan pagi hari menggunakan outfit yang berbeda-beda, saya bisa matchingkan dengan yang ini dan itu. Akhirnya itu selalu membuat saya tangguh untuk selalu disiplin, selalu bangun pagi, selalu ngikutin ya, sehingga saya mendapatkan hasil yang luar biasa dari yang tadinya kalau lari 5 menit saja ngos-ngosan, sekarang saya bisa lari 50 menit tidak dengan ngos-ngosan, tapi bahkan menikmati. Jadi inilah teman-teman bagaimana Anda harus cari diri Anda, apa yang Anda bisa selalu termotivasi untuk kemudian Anda bisa melakukan pengembangan inisiatif-inisiatif sehingga akhirnya mendorong diri Anda untuk selalu berprestasi, mendorong diri Anda untuk selalu menjaga komitmen, mendorong diri Anda selalu mengembangkan inisiatif-inisiatif dan tetap dengan rasa keyakinan diri yang tinggi. Inilah teman-teman salah satu bagian kemampuan mengelola diri secara efektif. Tetapi kecerdasan emosi yang bisa membuat otak normal kita menuju ke otak sehat menjadi jauh lebih cepat, ada satu faktor besar lagi yang Anda harus pahami sesuai dengan pernyataan Daniel Goleman, yaitu bapaknya kecerdasan emosi, yaitu kemampuan kita mengelola hubungan dengan berbagai pihak secara efektif. Yaitu butuh kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu sebetulnya membutuhkan kekuatan empati Anda,
membutuhkan kemampuan Anda untuk bisa service oriented, bukan hanya kepada diri Anda, tapi juga kepada orang lain, membutuhkan kemampuan Anda mengembangkan orang lain, membutuhkan kemampuan Anda bisa mendayagunakan keanekaragaman yang nanti Anda akan hadapi, ya, dan membutuhkan kemampuan Anda memahami, ya, kelembagaan atau organisasi, seperti siapa orang-orang yang punya pengaruh di dalam lembaga itu, siapa orang-orang yang menjadi corong atau juru bicara mewakili misalnya tim yang dipimpin oleh Anda. Itu adalah bagian dari kesadaran sosial, ya. Nah, ternyata kesadaran sosial nggak cukup di dalam digunakan untuk mengelola hubungan secara efektif dengan berbagai pihak. Ternyata membutuhkan social skill Anda. Social skill Anda itu ternyata membutuhkan kemampuan Anda di dalam bagaimana Anda bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain itu menjadi bertanggung jawab. Keterampilan-keterampilan apa yang nanti Anda harus perkuat? Okay. Bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain dengan strategi persuasif? Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang bisa selalu mencari alternatif, ya, untuk memikirkan perubahan-perubahan, ya. Bagaimana Anda punya kemampuan mengelola konflik bila Anda punya katakanlah kebutuhan yang berbeda dengan orang yang Anda hadapi atau orang-orang yang Anda pimpin, Anda kelola. Bagaimana Anda bisa berkolaborasi, membangun partnership dengan berbagai pihak yang tidak mungkin tidak dalam satu organisasi dengan Anda, tetapi berbeda company. Ya, bagaimana kemudian Anda bisa menjadi leader yang bisa menggerakkan tim Anda untuk tim Anda dengan kekuatannya masing-masing akhirnya bisa memberikan kontribusi. Ya, nah jadi dengan demikian teman-teman sekalian, ya, 5 komponen self awareness, kemudian self regulation, self motivation, social awareness dan social skill nggak akan terbangun dengan kuat kalau Anda tidak memiliki yang namanya kekuatan mempersuasi. Jadi kekuatan mempersuasi itu ternyata dibutuhkan untuk mempersuasi bukan hanya mempersuasi orang lain, tapi juga mempersuasi diri Anda sendiri. Oke. Nah, menurut pendekatan persona global, ya, kekuatan mempersuasi itu 80% membutuhkan people skill-nya Anda. Apa itu people skill? People skill itu tidak lain adalah kemampuan Anda untuk understanding. Kemampuan Anda untuk memahami. Memahami siapa? Ya, memahami diri Anda dan memahami orang yang Anda hadapi. Ya, kalau kata-kata understanding ini bisa muncul hadir di dalam diri Anda, maka Anda menjadi peka. Maka Anda akan bisa melakukan yang namanya analisa. Ketika emosi itu hadir, Anda mengalami stres, maka Anda bisa dengan cepat menganalisa, karena menganalisa itu membutuhkan logika. Dan logika itu membutuhkan yang namanya otak sehat, bukan otak normal. Yang saya pahami dari praktisi bisnis saya, otak normal itu, cara kerjanya, biasanya didominasi oleh faktor emosi ketimbang logika. Tapi kalau otak sehat, itu cara kerjanya adalah, otak sehat itu punya kemampuan menyeimbangkan ya antara emosi dan logika. Karena gimana pun juga, kalau kita hanya berpikirnya logika saja, maka kita akan menjadi seorang leader yang tidak punya hati. Tapi kalau kebanyakan emosi aja, peka terhadap orang lain, rasa orang lain, maka bisa jadi kita adalah seorang leader yang tidak tegas, gitu ya. Lebay dengan emosi-emosi yang ada hadir karena dominasi oleh emosi. Oleh karena itu, menjadi leader yang efektif buat diri sendiri dan orang lain, maka kuncinya adalah bagaimana Anda bisa mengaktifkan otak Anda menjadi sehat, yaitu punya kemampuan menyeimbangkan antara emosi dan pikir Anda menjadi balance atau seimbang. Karena Anda perlu peka sekaligus perlu berpikir logis, teman-teman. Nah, people skill itu buat bagaimana Anda bisa paham diri Anda, bisa paham orang lain, bagaimana Anda memahami perilaku Anda, bagaimana Anda memahami perilaku orang lain. Di dalam people skill juga Anda punya kemampuan untuk memahami bagaimana kekuatan orang lain maupun diri saya dan juga keterbatasannya. Prinsipnya apa? Kebutuhan dasar yang dia cari apa? Dan persona global memiliki pendekatan people skill yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ada beberapa alumni yang sudah mengikuti pengembangan people skill tahun 1990-an. Dan sampai sekarang masih digunakan, dan sampai sekarang masih meminta untuk bisa diteruskan kepada yang lain-lainnya di dalam satu company. Dari situ saja kami melihat bahwa ini sesuatu yang membumi, ini sesuatu yang bernilai tambah, yang kemudian bisa merubah seseorang secara positif dalam waktu yang singkat. Karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang best practice, yang sangat aplikatif sekali.
Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di people skill itu butuh kepekaan dan butuh yang namanya juga kontrol diri yang melalui empati Anda dan juga butuh kelenturan Anda. So, pendekatan dari persona global tentang bagaimana memperkuat people skill itu tidak lain adalah butuh kemampuan empati dan fleksibilitas Anda, teman-teman. Oke, nanti akan saya coba jelaskan berikut ini. Oke, ya. Jadi satu itu dulu punya kemampuan mempersuasi. Dan yang kedua, teman-teman, ya, yang kedua yang Anda harus sadari adalah setiap kali kita ingin memperkuat emosi kita, gitu, memperkuat kemampuan mengelola emosi kita secara positif, gitu kan ya, maka keseharian kita ini adalah selalu bisa memenuhi 4 fungsi pada waktu kita berinteraksi dengan diri kita maupun dengan berbagai pihak. Gitu, teman-teman, ya. Nah, apa saja nih, teman-teman, ya? Apa saja yang harus kita penuhi fungsi kita? Satu, dengan siapa saja kita harus bisa membangun kenyamanan, ya, kenyamanan untuk diri kita, dan kita juga harus bisa membangun kenyamanan untuk orang lain. Disitulah letak namanya trust builder, kemampuan kita membangun trust. Oke, apa hubungannya trust dengan kenyamanan? Karena buat saya, kalau orang itu sudah percaya sama kita, maka dia akan nyaman berinteraksi dengan kita. Maka intinya adalah dengan siapapun juga, mau dengan diri Anda maupun dengan orang lain, maka Anda harus punya kemampuan selalu membangun kenyamanan. Oke, tadi Coach Ray mengatakan otak normal, otak sehat itu adalah otak yang membuat kita bisa selalu mendatangkan imbalan, gitu loh. Ya, imbalan itu kan sama artinya di dalamnya adalah kenyamanan, kepuasan, penghargaan dan sebagainya. Itu yang saya persepsikan. Oleh karena itu, maka saya menyimpulkan bahwa salah satu yang nanti harus kita bisa penuhi untuk selalu bisa mengarahkan otak kita dari otak normal menjadi otak sehat adalah bagaimana kita harus bisa selalu membangun kenyamanan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah kita harus selalu bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah untuk diri kita dan memecahkan masalah untuk orang lain. Artinya apa? Kalau kita bisa memenuhi fungsi yang kedua, problem solver, maka kita adalah orang yang selalu berpikir bertindak untuk solusi oriented. Arahnya bukan lagi hanya kepada masalah, tetapi mau tekanannya kayak apapun, stresnya kayak apapun, kita selalu berpikir bertindak untuk mencari solusi. Oke, baru-baru ini saya dihadapkan pada situasi yang sangat stres sekali dan diuji, betul-betul diuji bagaimana sikap saya. Tetapi kemudian setelah saya lalui, saya ngambil hikmahnya. Oh, bisa jadi nih karena saya mau sharing tentang emotional capability dan resilient, maka Tuhan memberikan saya peluang untuk merasakan bagaimana ketika berada dalam satu kondisi yang betul-betul stres, apakah sikap saya sesuai dengan apa yang saya bicarakan, gitu kan ya. Ternyata memang tidak mudah, teman-teman. Ceritanya begini, teman-teman. Minggu depan saya akan berangkat menghadiri konferensi global, persona global, di mana kami memang setiap tahun itu ada konferensi di mana seluruh partner dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, diwakili oleh Persona Global Indonesia, itu kumpul di satu tempat, kebetulan kumpulnya di Sausalito, di headquarter-nya Persona Global, untuk kita bisa update, sharing dengan partner Persona Global, gitu kan ya, dan juga memperkuat beberapa sertifikasi, gitu. Ternyata dengan COVID, yang membuat saya cukup lama tidak terbang, gitu kan ya, sehingga saya lupa bahwa visa yang saya pikir saya masih punya visa gitu ke Amerika, gitu kan ya, ternyata sudah habis, dan kemudian saya harus apply. Dan alhamdulillahnya pada tanggal 14 Agustus saya apply visa, 15 Agustusnya visa saya sudah keluar. Tetapi saya juga didampingi oleh strategic partner saya pergi ke sana. Nah, kami interview berdua, ya. Jadi kita diinterview oleh satu orang di kedutaan Amerika berbarengan, dan kemudian mereka menyampaikan bahwa oke, congratulations, visa kamu udah di-approve, tinggal tunggu aja kabarnya dari dilihat di email ya, nanti 1-2 hari. Saya besoknya dapat, tapi strategic partner saya nggak dapat sampai kemarin sore jam 5 belum dapat, padahal kami harus berangkat hari Rabu, ya, itu Rabu pagi. Itu betul-betul chaos karena beberapa ada anak saya yang membantu mengurus itu.
namanya juga anak umur 22 tahun, sedang beranjak berpikiran matang, cara-caranya juga masih reaktif. Jadi saya berhadapan dengan anak saya yang berkomunikasinya selalu fokusnya kepada masalahnya, ya. Masalahnya adalah Bunda nggak mendengarkan sih, harusnya Anda begini-begini, harusnya begini-begini. Itu menyedot energi yang luar biasa, teman-teman. Ya, dan kalau kemudian saya reaktif, saya juga marah, maka saya tidak berhasil membuat hijrah dari otak normal kepada otak sehat, karena otak normal saya yang memang reaksinya seperti itu, normal, pasti reaktif, saya juga akan marah, nada tinggi gitu kan ya. Tetapi yang saya lakukan adalah saya tarik napas dulu, saya cerna dulu, terus kemudian saya bilang dengan questioning skill-nya saya. Maka kecerdasan emosi juga menuntut kepiawaian Anda melakukan yang namanya questioning skill. Yaitu saya bilang, oke, faktanya seperti ini, kita harus terima, oke, apa yang bisa kita lakukan? Ya, minimal kita bisa lakukan apa ya? Sehingga kita bisa memberikan pengaruh kepada lawan bicara kita. Dalam hal ini saya memberikan pengaruh kepada anak saya untuk dia tidak meresponnya dengan otak normal, tapi meresponnya dengan otak yang sehat. Karena otak sehat itu membutuhkan logika, membutuhkan kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa. Mulailah di situ emosinya anak saya mulai pelan-pelan reda. Dia mulai berpikir, oke, kalau begitu kita coba telepon kepada kedutaan, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Setelah kita telepon, ternyata kita dipandu, bikin email, dan sebagainya. Akhirnya dengan kemampuan mengelola emosi yang seperti itu, teman-teman, akhirnya malamnya hari Jumat kemarin strategic partner saya pun sudah mendapatkan visanya gitu. Nah, itulah salah satu keefektifan teman-teman ya, bagaimana kecerdasan emosi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir, teman-teman. Oke, jadi fungsi yang kedua adalah problem solver. Pokoknya Anda dimanapun juga, dengan siapapun juga, Anda harus menempatkan diri sebagai problem solver. Dengan demikian berpikir dan bertindaknya adalah solusi oriented, kurang lebih. Dan yang ketiga, ya, Anda harus siap selalu menjadi yang namanya agen perubahan positif. Karena sekali lagi, teman-teman, kita bisa melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Nggak mungkin kita akan mendapatkan situasi dan kondisi yang selalu memberikan kenyamanan. Nggak akan mungkin. Ya, karena setiap hari kita akan menghadapi perubahan. Oleh karena itu, kalau kita bisa kemudian masuk ke dalam perubahan, bisa mengikuti perubahan, maka ada satu fungsi yang harus selalu kita bisa penuhi, yaitu apa? Jadilah agen perubahan yang positif. Agen perubahan yang positif membutuhkan adalah kemampuan ya merubah cara pandang, kedua kemampuan merubah cara berinteraksi. Ya, karena sekali lagi bahwa di dalam mencapai tujuan kita nggak mungkin melakukan sesuatu dengan sendiri seorang diri, tapi kita butuh bantuan atau dukungan dari pihak lain. Jadi bisa dibayangkan kalau cara kita berinteraksi dengan orang lain tidak bisa kita selaraskan, apa jadinya? Kita pasti akan menghadapi yang namanya status quo. Kita bertahan, lawan bicara kita juga bertahan. Maka tidak akan mungkin muncul kekuatan mempersuasi. Okay. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menjadi pemuas kebutuhan orang lain. Jadi pemuas kebutuhan orang lain ini jangan disamakan dengan kebutuhan di mana orang minta macam-macam terus kemudian kita penuhi, bukan begitu. Tapi yang dimaksud dengan need satisfier ada memenuhi kebutuhan orang lain adalah kebutuhan di dalam berinteraksi. Ada beberapa orang yang butuhnya itu kalau dalam berinteraksi ingin pendekatannya dengan perasaan, tapi ada juga beberapa yang kalau didekati itu inginnya adalah pendekatan dengan logis. Nah, kita penuhi aja gitu loh. Pada waktu kita ketemu dengan orang yang bawaannya perasaan, maka pendekatan kita adalah pendekatan yang lebih halus, bukan kita mengikuti kalau dia lagi dia lagi bete atau dia lagi kemudian lebay, kita jadi ikut bete atau lebay, enggak begitu. Tetapi yang kita lihat adalah dua pendekatan yang berbeda di dalam hubungan antar manusia. Umumnya hanya dibagi dua, yaitu adalah orang yang didekati dengan logis dan orang yang didekati dengan pendekatan manusia. Yang kalau pendekatan manusia itu pendekatan yang mungkin kita cairkan dulu, kita dengan basa-basi, kita dengan suara yang lemah lembut, gitu kan ya. Tetapi untuk pendekatan logis kita bicaranya dengan bicara yang lebih to the point, gitu ya, lebih fokus, lebih terstruktur, gitu. Itu yang dimaksud dengan need satisfier. Okay. So, kepiawaian kita mengelola emosi, satu bukan hanya membutuhkan kekuatan mempersuasi kita, tapi kedua adalah kemampuan kita menjalankan 4 fungsi ini, teman-teman. Okay. Nah, yang berikutnya adalah, Persona mengatakan kepiawaian kemampuan mengelola emosi diri kita butuh
yang namanya jantung dari people skill, yaitu yang kita sebut Flexati. Flexati itu sebetulnya gabungan dari fleksibilitas dan empati. Fleksibilitas dan empati itu menjadi kuncinya. Kalau senjata, gitu kan ya, senjata tidak akan berfungsi, gitu kan ya, menembak seseorang kalau nggak ada pelurunya. Maka Flexati bisa kita anggap pelurunya. Jadi Flexati itu fleksibilitas dan empati yang sebetulnya menggambarkan adalah know yourself, know the others. Ya, dengan pendekatan persona yang memahami perilaku orang, maka sebetulnya kita bisa memahami kekuatan kita, keterbatasan kita, kita memahami kebutuhan dasar berinteraksi kita memahami prinsip dasar kita apa saja, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, know yourself, know the others. Pendekatan yang ditawarkan oleh persona adalah menggunakan social style. Oke. Nah, nanti kami akan sampaikan kepada Anda ya. Terus yang ketiga adalah control yourself ya. Sekali lagi perlu banget mengendalikan diri Anda karena Anda akan berhadapan dengan orang yang berbeda gitu kan ya. Nah, gimana cara control yourself? Yaitu pakai empati. Ya, dan yang terakhir adalah do something for the others. Lakukanlah sesuatu untuk kepentingan orang lain karena Anda perlu memenuhi fungsi need satisfier, maka perlu pakai yang namanya fleksibilitas, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. So, yang harus kita rubah, jadi tadi tawaran pendekatan-pendekatan, maka yang harus pertama kita rubah dulu adalah cara berinteraksi kita. Ya, cara berinteraksi kita itu rubahlah dari yang biasanya suka menghakimi, rubah menjadi cara berinteraksi yang jauh lebih memahami. Nah, cara-cara yang berinteraksi suka menghakimi, itu adalah cara-cara otak normal. Yaitu suka memberikan cap, label, menilai baik buruk, itu otak normal. Gitu ya, karena otak normal itu biasanya bekerjanya dengan emosi. Ya, baik buruk itu emosi, ya, jelek gitu kan ya, bagus itu emosi, gitu, benar atau salah itu adalah emosi, gitu. Ya, nah itulah kemudian kita rubah dari otak normal yang biasanya sering judgmental menuju kepada otak yang lebih sehat. Karena otak sehat, otak yang bisa berpikir logis. Ya, yang dimana logis itu membuat kita menjadi bisa berpikir analitis. Dan berpikir analitis membuat kita menjadi jauh lebih deskriptif, yaitu memahami tindakan dan emosi yang diekspresikan orang maupun diri kita. Sehingga akhirnya kita punya peluang untuk membangun trust. Dan ingat teman-teman, sekali lagi, ternyata hasil research itu menggambarkan. So, dengan kecakapan emosi ini, maka Anda juga membutuhkan kemampuan membangun yang namanya ketangguhan. Dan ketangguhan itu sangat membutuhkan satu kemampuan Anda kalau melakukan sesuatu itu selalu didasari pada tujuan apa yang Anda ingin capai. Ya, terus kemudian adalah model yang ditawarkan oleh persona global bahwa apa namanya ya, bahwa ketangguhan itu akan menetap di dalam diri kita, gitu kan, akan hadir di dalam diri kita kalau kita bisa selalu tahu tujuannya apa kita melakukan ini, purposeful. Kedua, kita bisa memiliki keyakinan yang kuat, bisa melakukan secara mandiri. Ketiga, versatile itu tidak lain adalah kita bisa membuat diri kita menjadi multiguna, multidaya, ya, seperti yang saya bilang bahwa untuk menjadi multiguna, multidaya ya Anda harus bisa jadi problem solver. Terus keempat, tough minded. Tough minded itu adalah berpikir yang keras dari Anda. Jadi Anda selalu solution oriented, berpikirnya selalu mencari solusi. Ada lagi kah jalan yang terbaik kalau ini sudah dilakukan tapi belum berhasil? Mungkin ada lagi kah? Nah, itu adalah perilaku-perilaku tough minded. Yang kelima adalah connected, yaitu kemampuan Anda membangun kolaborasi, membangun kerjasama, karena sekali lagi Anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendiri, seorang diri. Anda perlu dukungan dengan orang lain, maka people skill lah di situ butuh dibangun oleh Anda. Hopeful adalah bagaimana Anda selalu menghadirkan yaitu harapan-harapan positif. Jadi Anda selalu bisa melakukan yang namanya visioning, membayangkan hasil apa yang akan saya dapatkan kalau ini saya lakukan terus-menerus seperti yang saya lakukan ya. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya olahraga 5 kali dalam seminggu gitu kan. Saya bisa membayangkan bagaimana saya bisa berdiri memfasilitasi banyak pihak tanpa rasa lelah, bagaimana saya bisa menjadi inspirasi buat keluarga saya bahwa sehat itu menjadi penting, dan yang kemudian terakhir adalah butuh kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri adalah mulailah dari hal-hal yang kecil-kecil saja, tetapi bisa Anda lakukan secara rutin. Demikian kira-kira teman-teman apa yang kami sudah bagikan Coach Roy dengan saya tentang bagaimana relevansi
kapasitas otak kita terhadap kepiawaian kita nanti di dalam mengelola emosi dan ketangguhan dengan tujuan membangun kepemimpinan yang jauh lebih efektif dengan situasi dan kondisi yang semakin kompleks. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Siva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta semua yang ingin bertanya lebih banyak lagi, Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Nani dan juga Pak Roy. Boleh dikunjungi LinkedIn-nya kalau ada Bu Nani dan Pak Roy, atau nomor kontak untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam tentang persona global dan juga neurosleep. Kemudian di sini saya mohon izin untuk share screen sebentar. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada Bu Dani dan juga Pak Roy yang telah mengisi materi hari ini, yang sudah memberikan ilmu yang baru dan sangat padat ini. Alhamdulillah isinya daging semua, luar biasa. Bapak Ibu bila berminat untuk mendapatkan e-materi pada hari ini dan juga e-sertifikat seperti di sebelah kanan, Bapak Ibu hanya perlu berinvestasi sebesar Rp150.000. Bapak Ibu silakan scan QR code yang ada di tengah ini, maka akan terhubung ke WhatsApp saya. Kemudian ada form feedback, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk scan QR code di sebelah kiri, maka Bapak Ibu bisa mengisi form feedback-nya, dan feedback Bapak Ibu bisa menjadi bahan evaluasi webinar kami agar kami bisa meningkatkan webinar kami menjadi lebih baik lagi setiap minggunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir sampai akhir acara. Dan di acara yang terakhir, yaitu sesi foto bersama, bila Bapak Ibu tidak berhalangan membukakan kamera, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya, dan kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Ya, di sini ada 2 slide. Silakan Bapak Ibu yang ingin membuka kameranya. Ya, masih ditunggu. Ada Ibu Olivia, terima kasih Ibu sudah hadir sampai akhir. Ya, sudah, oh ya, masih banyak ternyata yang membuka kamera. Ya, saya tunggu. Baik, saya hitung dari slide yang pertama. Berikan senyum yang terbaik atau jempol untuk Bu Nani dan Pak Roy. Boleh, Bapak Ibu? Luar biasa sekali hari ini. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan terima kasih juga kepada Bu Nani dan Pak Roy. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi di webinar selanjutnya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu lagi dari Bu Nani dan Pak Roy. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di webinar Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu, terima kasih Bu Terima Nani, kasih Mbak banyak. Siva, Terima Mbak kasih. Isa. Terima kasih Pak Roy Sama-sama dan Pak Pak Roy, Nani. Bu Izin Nani. pamit. Bu Rika, terima kasih. Terima kasih Mbak Siva. Kehadirannya. Bu Jil. Kembali. Izin pamit, Mas Tony, Pak Roy. Sehat selalu Bu Nani, thank you. Thank you, sampai ketemu. Terima kasih Bu Nani. Mari. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama ya Mbak Siva.